Masih sibuk. YouTuber gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani rahimallah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul di tempat ini, di majelis ini yang penuh berkah ini insyaallah. Dan masih bulan puasa, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak menyapa panjenengan semuanya karena waktunya juga mepet, biar waktunya lebih banyak kita dapatkan dari manfaat majelis ilmu ini. Maka di kesempatan kali ini sebenarnya saya mau menyampaikan terkait dengan muhasabah, tapi mungkin kayaknya nggak cukup, tapi cukup-cukupnya akan saya sampaikan. Saya mengawali dari hadis Nabi SAW. Maaf, HP-nya mati. Ya, ini hadis Ibnu Hibban. Ya, tentu kita bisa dapatkan dalam Sahih Ibnu Hibban yang diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbara. Saya besarkan karena mata saya enggak kelihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki atau naik mimbar. Falamma raqiya asbatan qala amin. Tatkala beliau memasuki atau menginjak anak tangga satu, yang pertama beliau mengatakan amin. Summa raqiya asbatan ukhra faqala amin. Kemudian beliau melanjutkan ke tangga berikutnya, yaitu yang kedua tentunya. Beliau mengatakan amin. Summa raqiya asbatan salisatan faqala amin. Kemudian sampai tangga atau anak tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Summa qala, dalam riwayat lain setelah selesai acara dalam penyampaian di dalam mimbar, di atas mimbar tadi itu, Nabi SAW ada yang bertanya para sahabat tadi demikian, tapi Nabi mengatakan demikian. Sehingga cerita summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, atani ya Jibrilu faqala ya Muhammad man adraka ramadhana falam yughfar lahu fa'ab'adallahu. Fakultu amin. Saat itu malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku dengan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan, barang siapa yang menjumpai Ramadan, falam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni baginya dosa-dosanya tentunya, fa'ab'adahullahu, maka mudah-mudahan Allah menjauhkan dari rahmatnya. Fakultu amin, maka saya katakan amin. Qal wa man adraka walidayhi aw ahadahuma
fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah faqultu amin. Kemudian di tangga yang kedua, malaikat Jibril bertanya kepada saya atau berdoa, "Ya Muhammad, barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allahu." Tapi dia malah masuk neraka. Dia masuk neraka, maka mudah-mudahan rahmatnya Allah jauh darinya. Fakultu amin. Maka Rasulullah pun mengamininya. Faqal waman dzukirta indahu falam yusalli alaik fa'ab'adahu Allah. Kul amin. Fakultu amin. Pada tangga yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, barang siapa yang disebut namamu, wahai Muhammad, falam yusalli, dia tidak bersolawat alaika kepadamu, fa'ab'adahullah, maka mudah-mudahan Allah menjauhkan rahmatnya. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril, katakan amin. Fakultu amin. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan amin. Doa dari makhluknya Allah yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diamini oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala dari jenis manusia yang paling mulia pula, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mustajab atau enggak ini? Sangat mustajab. Di sini masih bulan Ramadan, Bapak Ibu. Sehingga kenapa malaikat Jibril mendoakan demikian? Karena sering seliweran di telinga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap kebaikan, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya telah lalu. Dan juga man qoma Ramadhanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan malam-malamnya dengan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini dia. Karena inilah sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan ini. Oleh karena itu didoakan oleh malaikat Jibril dengan demikian supaya dijauhkan dari rahmatnya. Wal ya'udzubillah min dzalik. Kemudian ketika orang tuanya masih ada atau salah satunya tapi dia malah masuk neraka, padahal di dalamnya situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan diperintahkan hendaknya engkau beribadah menyembah Tuhan satu-satunya. Engkau tidak boleh menyembah yang lain, engkau hanya menyembah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik. Dengan cara apa? Ayat lanjutnya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah. Yakni dengan cara jangan katakan atau atau membentaknya, tapi wa qul lahuma qawlan karimah. Katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya ketika disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Kalau enggak dikatakan barang siapa yang disebut nama beliau tidak bersolawat, maka dia termasuk sebakhil-bakhilnya manusia. Sehingga wajar malaikat Jibril mendoakan dengan sedemikian rupa, dengan supaya kita dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kita semua tentu punya orang tua, walaupun mungkin setelah ada yang mendahului kita, mungkin juga ada yang masih lengkap. Coba kita renungkan pada diri kita. Kita renungkan pada diri kita. Alangkah baiknya kita dengan memejamkan mata. Alangkah baiknya kita dengan memejamkan mata atau menundukkan pandangan, kita muhasabah sedikit sebentar saja. Kita semua punya orang tua, entah itu bapak atau ibu atau kedua-duanya atau tinggal satu saja ataupun sudah tiada. Bayangkan di hadapan jenengan saat ini. Bayangkan orang tua jenengan saat ini ada di depan jenengan. Bersimpuh di depan jenengan. Rambutnya sudah memutih.
kulitnya sudah mengkeriput, dan bahkan dia makan minta suap jenengan. Dia duduk dengan bersandarkan atau bertelekan dengan menggunakan kedua tangannya karena lemahnya. Jenengan dekati dia, katakan, Bapak Ibu, peluk erat-erat, jangan dilepas. Maafkan Ananda, Bapak Ibu. Sejauh ini saya belum bisa berbakti kepada Bapak, pada Ibu. Sejauh ini saya masih banyak durhaka pada Bapak, pada Ibu. Belum jadi anak soleh saya, Bapak Ibu. Belum bisa berbakti. Oleh karena itu Bapak Ibu, maafkan. Tapi saya sadar Bapak Ibu, saya ingin menjadi anak yang soleh. Pengen menjadi anak yang solehah. Tentunya berbakti pula kepada Bapak Ibu dan baik untuk agama ini. Bapak Ibu, mohon doanya agar Ananda bisa memenuhi sebagaimana yang Bapak Ibu harapkan. Bisa berbakti. Dan selama ini, sejauh ini Bapak Ibu, saya belum mendengarkan, saya belum melakukan apa yang Bapak Ibu perintahkan untuk berbuat baik dalam agama ini. Tapi saya berjanji Bapak Ibu, saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin jadi anak yang baik. Tetap renungkan sampai dapat. Bila masih ada yang belum dapat, kok rasa-rasanya belum pernah punya Bapak dan Ibu. Karena saya rasa kita semua sudah tentu punya Bapak dan Ibu. Ngomong di bulan Ramadan ini, waktu yang pas, waktu yang cocok kita untuk memulai berubah dari yang sebelumnya anak nakal menjadi lebih baik lagi. Yang tadi sudah berusaha taat kepada perintah-perintah Allah menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang paling pantas kepada Bapak Ibu adalah doa pengampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya. Kita bisa berbakti kepada Bapak maupun Ibu di saat hidup maupun sudah tiada. Cara kita berbakti kepada Bapak Ibu ketika masih ada sangat jelas. Karena masih hidup. Bagaimana ketika beliau sudah tiada? Maka salah satunya adalah dengan mendoakannya dan menyambung tali persaudaraan. Ya, kok ada iringan musiknya jadi tambah nelongso. Cukup musiknya, musik jangan dikasih musik. Ya, Masya Allah. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi bagi diri saya secara pribadi dan tentunya dan umumnya bagi Bapak maupun Ibu. Sekian dari saya. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.